Selamat pagi semuanya. Selamat datang di SMK Harmoni, khususnya yang telah memilih jurusan akuntansi di tahun ajaran 2020-2021. Selamat bergabung. Sebelum saya masuk untuk menjelaskan akuntansi itu bagaimana, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Abi Hamdani. Saya adalah Kepala Program Studi Akuntansi dan Keuangan. Di akuntansi sendiri dia adalah turunan dari program keahlian manajemen dan bisnis. Dasar keahliannya akuntansi dan keuangan, dan kompetensi keahliannya adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Kalian beruntung telah memilih jurusan akuntansi. Yang kita tahu bahwa semua entitas, semua pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia ini itu dimulai dari sebuah entitas bisnis. Makanya untuk jurusan manajemen bisnis itu merupakan jurusan yang paling dicari atau jurusan yang paling diminati oleh semua lulusan SMA dan SMK nantinya. Khusus untuk kalian yang telah memilih jurusan akuntansi di SMK, berarti kalian selangkah lebih maju dari anak-anak yang lain yang memilih jurusan yang lain. Di akuntansi sendiri nanti kalian akan belajar tentang banyak hal, dari mulai dasar manajemennya, etika profesinya, kemudian ekonomi bisnisnya, dan banyak hal lagi yang terkait dengan manajemen dan bisnis. Manajemen bisnis atau program studi keahlian akuntansi mempunyai prospek yang sangat tinggi di dunia kerja. Kalian bisa menjadi seorang akuntan publik, kalian bisa menjadi akuntan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional, bahkan perusahaan-perusahaan asing di luar negeri. Banyak hal yang kalian dapatkan, baik itu hard skill maupun soft skill. Untuk hard skill sendiri kalian akan pelajari itu seputar tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini bagaimana kalian bisa menyusun laporan keuangan secara utuh. Jadi kalian bisa bayangkan nanti kalian kerja di perusahaan besar, kalian bisa menyusun sebuah laporan keuangan. Baik itu digunakan untuk kalangan lokal, bahkan laporan keuangan yang bisa digunakan oleh orang asing, berarti dalam bahasa Inggris. Kemudian hard skill selain akuntansi keuangan, kalian akan pelajari adalah pajak. Yang kita ketahui pendapatan negara semua dari pajak. Pasti ada orang-orang pintar di belakang yang mengurusi pajak, yang biasanya disebut sebagai Piskus, ya, sebagai Piskus. Yang bekerja sebagai konsultan pajak. Kalian bisa kerja di sektor negerinya, yaitu kerja di kantor pajak, atau kalian bisa kerja di sektor swastanya, yaitu di konsultan firm, perusahaan konsultan pajak dan keuangan. Jadi kalian yang ngitung pajak orang-orang. Dan di Batam sangat banyak perusahaan-perusahaan itu konsultasi tentang pajak, karena banyak orang yang malas untuk menghitung pajak. Jadi mereka menyerahkan tugas itu kepada akuntan-akuntan seperti kalian. Sudah dua ya, sudah akuntansi keuangan, akuntansi pajak. Kemudian akan pelajari adalah akuntansi keuangan lembaga. Ini khusus untuk organisasi-organisasi di pemerintahan. Ya, kalau kalian tertarik bekerja sebagai PNS nantinya di lembaga-lembaga keuangan pemerintahan, kalian akan diajari tentang hard skill tentang akuntansi keuangan lembaga. Kemudian kalian dapat hard skill tentang MAYOB atau aplikasi akuntansi. Ya, selain itu kalian juga akan dapat tentang Microsoft Excel, bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan Excel. Jadi zaman sekarang kita sudah tidak perlu kemampuan yang berhitung yang tinggi. Mungkin kan pernah terdengar kabar bahwa akuntansi ini butuh kalian menghitung yang tinggi. Sekarang kita sudah tidak perlu, karena di zaman teknologi seperti ini sistem sudah ada. Jadi kalian bahkan tidak perlu menghitung total, karena kalian tinggal input
apa transaksinya, begitu input nanti akan keluar sendiri hasilnya gitu. Jadi sudah ada berapa ya? Akuntansi keuangan, pajak, akuntansi keuangan lembaga, terus aplikasi akuntansi. Kemudian hard skill lainnya kalian akan pelajari adalah kewirausahaan. Kalian di sini dituntut selain kalian mampu untuk terserap di industri atau bekerja, kalian juga bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Jadi kalian tidak perlu meng-hire orang untuk merancang bisnis kalian, menghitung keuangannya, karena kalian sudah punya hard skill itu sendiri. Selain hard skill yang diajarkan di akuntansi ini, kita punya soft skill. Soft skill itu seperti komunikasi bisnisnya, kemudian leadership, critical thinking, kemudian collaboration. Jadi semua soft skill itu kalian dapati, karena keterampilan di abad 21 ini adalah 4C, yaitu kreatif, kemudian collaboration, communication, kemudian critical thinking, atau dalam bahasa Indonesia adalah kreatif, komunikasi, kemudian kolaborasi, dan berpikir kritis. Semua itu akan kalian dapati di jurusan akuntansi. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung di jurusan akuntansi. Yang perlu kalian lakukan nanti ketika mulai belajar di jurusan akuntansi adalah tanamkan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, jadi karena itu adalah ingredient dasar atau dasar yang kalian butuhkan untuk mulai belajar di akuntansi. Jadi selamat bagi kalian yang telah memilih jurusan akuntansi, karena kalian sudah selangkah lebih maju atau selangkah lebih tepat dari yang lain. Selamat.